Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, perkenankanlah dalam kajian tafsir tematik kali ini saya menyampaikan sebuah makalah tentang konsep zuhud dalam Al-Quran. Insya Allah ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama pengertian zuhud, kedua ayat tentang zuhud, ketiga asbabun nuzul ayat tentang zuhud, keempat tafsir ayat tentang zuhud, dan yang kelima ciri-ciri orang zuhud. Adapun poin pertama yaitu pengertian zuhud. Menurut Anwar Sapat dalam bukunya Konsep Zuhud dalam Tasawuf dan Tafsir, bahwa zuhud secara etimologi yaitu rogoba an syai'i wa tarokahu. Artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Atau zahada fid dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut zahid, zuhad, atau zahidun. Sedangkan secara terminologi, zuhud adalah sebuah sikap ketidakpedulian terhadap dunia. Di samping itu, ada beberapa pendapat para ulama dalam mengartikan zuhud, di antaranya. Pertama, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, dan selainnya. Mereka berkata bahwa zuhud adalah qasrul amali, meringkas angan-angan. Yang kedua, Ibnu Mubarak berkata bahwa zuhud adalah ats-tsaqatu billah, percaya dengan Allah. Yang ketiga, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata bahwa zuhud adalah taroka ma yusghalu amillahi ta'ala, meninggalkan perkara yang bisa menghalangi untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, Sufyan bin Uyainah bahwa zuhud dibagi menjadi 3 huruf, za, ha, dan dal. Artinya za yaitu tarkuz zina, meninggalkan perbuatan zina. Ha yaitu tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Dan dal yaitu tarkud dunya, meninggalkan dunia. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zuhud adalah menyepikan hati dari condongnya pada perkara yang lebih atau zaid untuk mengira-ngirakan pada kebutuhan dunia atau dalam halal dan haramnya, dan mengosongkan hati untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, poin yang kedua yaitu ayat tentang zuhud. Untuk ayat-ayat tentang zuhud, tidak ada term khusus yang memuat kata zuhud itu sendiri. Namun, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan zuhud. Salah satu di antaranya adalah ayat yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah, yakni Quran Surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat keruksakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu asbabun nuzul dari surah Al-Qasas ayat 77. Mengutip dari Imam As-Suyuti dalam buku Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, ia mengatakan bahwa ada seseorang dari kalangan Bani Israel yang bernama Qorun. Ia sangat soleh, tapi secara materi sangat miskin. Qorun kemudian menemui Nabi Musa alaihi salam untuk minta didoakan agar menjadi orang kaya. Setelah didoakan Nabi Musa, nasib Qorun berubah karena kekayaannya berlimpah. Ia lantas tak hanya kaya secara spiritual, tetapi juga kaya secara materi. Sayangnya, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, kesolehan Qarun menjadi berkurang. Ia meninggalkan ibadah dan berhenti peduli terhadap orang lain. Harta telah menodai iman Qarun dan membuatnya menjadi orang yang durhaka. Pada akhirnya Qarun terjerumus dalam kebinasaan. Kisah Qarun inilah yang kemudian melatar belakangi turunnya surah Al-Qasas ayat 77. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat keruksakan di muka bumi. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, selanjutnya menginjak pada poin yang keempat, yaitu tafsir dari surah Al-Qasas ayat 77. Dalam ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa kita dianjurkan agar berperilaku zuhud dalam keadaan kita memiliki harta. Karena itu, zuhud tidak lantas harus menjadi fakir dan miskin. Namun tantangan zuhud adalah saat seseorang memiliki harta namun ia mampu menjadikannya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ia mampu mendapatkan kebaikan pada dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita tidak melupakan bagian kita pada dunia ini, karena bagian itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Said Qutb mengungkapkan dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran dengan memberi sebuah gambaran tentang keharusan sikap umat Islam atas dunia dengan mengucapkan bahwa dalam perintah ini tercermin keseimbangan manhaj ilahi yang lurus, manhaj yang menggantungkan hati orang yang memiliki harta dengan akhirat dan tidak melarangnya untuk mengambil bagian harta dalam kehidupan dunia ini. Harta itu juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah dengan berbuat baik ketika menggunakannya, berbuat baik dengan sesama manusia, dan berbuat baik dengan bersyukur kepadanya. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita mengetahui tentang pengertian ayat zuhud, asbabun nuzul dan tafsirnya, maka saya akan memaparkan poin yang kelima,
poin yang terakhir, yaitu ciri-ciri orang yang zuhud. Menurut Triwahyu Hidayanti dalam bukunya yang berjudul Perwujudan Sikap Zuhud dalam Kehidupan, ia mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang zuhud diantaranya: pertama, ia mengetahui bahwa kehidupan dan kesenangan dunia hanyalah sementara. Yang kedua, ia mengetahui bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Yang ketiga, ia memandang bahwa dunia adalah tempat untuk menyiapkan kehidupan akhirat. Yang keempat, ia mengeluarkan dari hatinya kecintaan pada dunia. Yang kelima, ia memasukkan kecintaan pada kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ia melepaskan dirinya dari ketergantungan pada makhluk. Yang ketujuh, ia mempunyai anggapan bahwa kebahagiaan bukan diukur dari materi, namun dari spiritualitas. Yang kedelapan, ia memandang bahwa harta, jabatan adalah amanah untuk kemanfaatan orang banyak. Yang kesembilan, ia menggunakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Yang kesepuluh, ia meninggalkan hal-hal yang berlebihan walaupun itu halal. Yang kesebelas, ia menunjukkan sikap hemat, hidup sederhana, dan menghindari hidup bermewah-mewahan. Dan yang ke-12, ciri orang zuhud yaitu ia menjaga anggota tubuhnya agar terhindar dari segala yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga dari bicara kotor, selalu menyebut nama Allah, dan selalu menjaga pandangannya. Dari ciri-ciri di atas dapat kita simpulkan bahwa pemahaman konsep zuhud yang moderat juga akan menjadikan manusia yang progresif, dinamis, profesional, ada semangat untuk kemajuan, dan hidup yang lebih baik. Zuhud juga dapat melahirkan sikap menahan diri dari memanfaatkan harta tidak hanya untuk kepentingan konsumtif belaka. Bagi seorang zahid, harta tidak hanya bernilai ekonomis saja, akan tetapi bernilai sosial dan ilahiyah. Dengan hartanya, seseorang bisa berbagi dengan sesamanya, baik dengan cara berzakat, bersedekah, berinfak, dan lain-lain. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.